Shalom, puji Tuhan, bertemu lagi kita untuk mendengar lagi firman Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga wajah kita berseri-seri sepanjang hari ini, tentunya atas kebaikan Tuhan. Amin. Tajuk renungan kita untuk kali ini, apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Oleh itu mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan juga di surga. Kami siapkan hati kami Tuhan mau mendengar lagi firman-Mu, biarlah Roh Kudus akan menyertai hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Ayat renungan kita terdapat dalam Kejadian 4 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara dan saudari, kita pasti sudah tahu cerita ini ya dari kitab Kejadian tentunya ya mengenai Adam dan Hawa, mereka memiliki anak yaitu Kain dan Habel ya. Itu terdapat dalam Kejadian 4 ayat 1 ya sampai ayat yang ke-12. Di mana ketika Hawa istri Adam mengandung lalu melahirkan Kain dan Habel. Dan Kain dan Habel mereka ini mempunyai keberhasilan yang berbeza. Di mana Kain seorang petani. Dia mempersembahkan kepada Tuhan sebahagian hasil pertaniannya. Manakala Habel adalah seorang gembala. Dia mempersembahkan kepada Tuhan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Dan Tuhan berkenan kepada Habel dan persembahannya, tetapi Kain tidak diindahkannya. Dan kita tahu cerita selanjutnya di dalam ayat 5 sampai 8. Di mana hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Kain begitu marah terhadap Allah dan Habel. Lalu Allah menegur dia karena kemarahan itu. Dan kita tahu selanjutnya ceritanya di mana Kain mengajak adiknya Habel ke padang. Sampai di sana ia memukul Habel adiknya itu dan membunuh dia. Lalu firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Dan Kain menjawab tidak tahu. Namun Tuhan mengetahui bahwa Kain telah membunuh adiknya. Jadi akibat dosa itu Kain mendapat hukuman. Dia terbuang jauh dan tidak boleh lagi mengusaha tanah itu. Sebab tanah itu sudah menyerap darah adiknya Habel. Saudara-saudari, apakah Allah mau membinasakan Kain? Di dalam Alfa dan Omega jilid pertama halaman 79 dikatakan di sana, walaupun Kain oleh kejahatannya patut untuk menerima hukuman mati, tetapi Tuhan tetap membiarkan ia hidup dan memberikan kesempatan untuk bertobat. Nah, pertanyaannya, apakah Kain menggunakan kesempatan itu untuk bertobat? Tetapi Kain hidup hanya untuk mengeraskan hatinya. Membangkitkan pemberontakan terhadap kekuasaan ilahi. Dan menjadi pemimpin dari kelompok orang yang berdosa. Yang berani dan sekarang terbuang. Ya, saudara-saudari. Inilah bagaimana perbuatan Kain. Yang sudah melanggar perintah Tuhan. Oleh karena iri hati telah membunuh dan kini terbuang. Ya. Di dalam Alfa dan Omega jilid pertama halaman 77. Walaupun Kain tidak menghargai perintah ilahi, Tuhan tidak membiarkan dia begitu saja. Tetapi Tuhan rela untuk turun berunding dengan seorang yang bertindak dengan tidak seharusnya. Pilihan ada di tangan Kain sendiri.
Jikalau ia mau berharap kepada jasa daripada juru selamat yang dijanjikan itu serta mau menurut tuntutan-tuntutan Allah, ia akan diperkenankan oleh Tuhan. Tetapi kalau saja ia berkeras tidak mau percaya dan tetap melanggar, ia tidak mempunyai alasan untuk bersungut bahwa ia tidak diterima oleh Tuhan. Apa aplikasi yang boleh kita dapat melalui kisah ini, ya? Kain, Habel, ketika Kain iri hati dan melanggar perintah Tuhan, membunuh adiknya Habel. Apa pelajaran dan aplikasi yang boleh kita bawa dalam kehidupan kerohanian kita? Saudara-saudari, pelajaran yang boleh kita ambil, jangan biarkan iri hati, ketidakpuasan hati, dan kemarahan itu menguasai diri kita. Saya ulang, jangan biarkan iri hati, ketidakpuasan hati, dan kemarahan itu menguasai diri kita. Dalam Alfa dan Omega jilid 2 halaman 302 dikatakan, iri hati adalah keturunan kesombongan, dan jikalau itu dimanjakan di dalam hati, itu akan menuntun kepada kebencian dan akhirnya kepada pembalasan dan pembunuhan. Jadi sangat berbahaya iri hati ini. Ya. Jangan kita seperti Kain, ya, yang merasa diri hebat dan benar sehingga tidak lagi mengadakan pengakuan dosa dan merasa tidak memerlukan pengasihan. Tetapi ikutilah teladan Habel yang datang dengan darah yang menunjukkan kepada anak domba Allah. Ia datang sebagai seorang yang berdosa, mengakui dirinya tersesat, dan pengharapan satu-satunya adalah kasih Allah tanpa merasa diri layak. Saudara-saudari, kita pasti pernah mengalami kemarahan, emosi yang tidak terkawal, di luar kawalan. Kita pasti pernah mengalami. Puji Tuhan jika ada yang tidak pernah mengalami emosi yang meluap-luap, yang membara ya. Tetapi bila mana kita menghadapi situasi seperti itu, yaitu apabila di luar kawalan, oleh karena mungkin ya ketidakpuasan atau mungkin iri hati dan sebagainya. Di dalam buku Membina Keluarga Bahagia halaman 422 dikatakan di sana, bila mana kita di luar kawalan, berdiam adalah cara terbaik untuk menghadapinya. Sebagai hasilnya, pertobatan akan terjadi dengan segera. Berdiam itu adalah emas yang sering bekerja lebih baik daripada segala kata-kata yang diucapkan. Saudara-saudari, kenapa sering timbul iri hati? Kenapa timbul kemarahan? Kenapa timbul reaksi? Kenapa kira-kira? Apakah mungkin karena tidak percaya kepada Yesus? Tidak hidup di dalam kasih. Dan mungkin fokus kepada keadaan bukan Yesus. Hanya fokus keadaan tetapi bukan Yesus sehingga timbul itu semua. Atau mungkin karena kurang berdoa sehingga timbul iri hati, timbul kemarahan atau reaksi dan sebagainya. Di dalam Amsal 17 ayat 22, firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam Yohanes 3:22 ayat yang terakhir dalam renungan kita kali ini. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan, boleh kita terapkan dalam kehidupan kita. Sementara kita tetap bersemangat, bersiap sedia, dan sambil berdoa dan berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Mari kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Dimuliakanlah nama-Mu.
Engkau yang layak dipuji. Engkau yang layak disembah. Itu sebab Tuhan kami mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mau mendengar firman. Terima kasih firman Tuhan yang indah yang telah kami dengar. Menegur kami secara pribadi agar kami tidak berlaku iri hati, kemarahan, kesombongan, apapun itu yang merugikan diri sendiri, yang membuat kami terjerumus untuk melakukan dosa. Terima kasih firman itu menegur kami agar kami tetap memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga segala yang jahat, kelakuan yang jahat tidak menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.